ASP dari Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Yang pertama, potensi wakafnya secara nasional itu sangat besar. Karena tahun 2014 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenang itu menyampaikan laporan tanah wakaf di Indonesia yang bersertifikat sudah mencapai 5,6 miliar meter persegi, setara dengan 7 kali luas negara Singapura, 5 kali luas provinsi DKI Jakarta. Itu bersertifikat. Ini laporan dari Dr. Sumur Mandarahap, waktu itu Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama tahun 2014. Singapura yang baru sepertujuh tanah wakaf kita bisa mensejahterakan. Nah, kita ini yang 7 kali luas Singapura masih miskin. Ya, karena apa? Aset wakaf kita adalah konsumtif, kuburan, masjid, musola, sekolah, madrasah yang semuanya memerlukan biaya, bukan menghasilkan ya biaya. Maka ketika kita lakukan satu terobosan kecil di Masjid Jogokarian menghasilkan satu disertasi namanya wakaf, pengelolaan wakaf progresif. Di Masjid Jogokarian ini satu disertasi di Sunan Kalijaga, Jogja. Terus sempat tidak hanya yang diuji itu, kita sebagai takmir diundang, malah diuji juga oleh para penguji. Kok berani? Karena tidak ada panduan bagaimana Masjid Jogokarian berani tidak memisahkan antara bangunan sakral dan bangunan yang pro. Karena di atas masjid itu 2 lantai masjid, lantai 3 saya buat hotel, saya komersilkan. Jadi tidak terpilah kalau di tempat lain kan. Ini masjid, yang masjid, musola, yang musola, baru di bagian lain itu tanahnya diproduktifkan. Waktu itu saya sampaikan, asas daripada wakaf adalah kelestarian dan kemanfaatan. Jadi selama 2 hal itu masih bisa, itu masih wakaf. Dan alhamdulillah diterima dan lulus umroh ini doktornya. Ya. Jadi ini terobosan baru bahwa tidak perlu harus dipisah. Kalau memang punyanya cuma masjid dan nggak punya sumber uang, ya di atas masjid itulah dikomersilkan. Gitu. Jadi ini bisa dan ternyata disepakati oleh semua ahli syariah yang menguji ini. Maka saya merintis satu pengembangan Jogokarian 2. Itu ada tanah wakaf. Maka di atas tanah wakaf akan saya bangun masjid, sisa dari tanah akan saya bangun perumahan. Sehingga masjid itu langsung ada jamaahnya, karena di sekeliling masjid itu adalah perumahan. Di samping itu mereka warga yang tidak punya uang untuk membeli tanah, cukup dia membeli bangunan rumah tanpa harus membeli tanah, karena tanahnya dipakai seumur hidup di atas tanah wakaf. Kalau ini bisa kita kembangkan, saya kira negara Indonesia ini tanah-tanah kosong dikuasai kaum muslimin. Kalau tidak, tanah-tanah kita dikelola dengan cara wakaf ya oleh Ciputra, Citraland, ya, Agung Sedayu, Podomoro. Itu
semuanya kan konsepnya sebenarnya menguasai kawasan, gitu. Maka mereka yang akan bangun peradaban. Ya, tapi sempat saya sampaikan ke Pak Kadir Baraja, dipertanyakan soal itu kan berarti rumahnya di atas tanah, maka kan gitu. Jadi ini memerlukan satu ijtihad hukum. Ya. Daripada tanah itu kosong, kami dapat beberapa orang menyerahkan tanah wakaf. Ini tanah kosong Pak, nanti kalau dibangun masjid siapa yang mau sholat? Kalau boleh akan saya kembangkan begitu, saya bangun masjid, saya bangun perumahan, pasti ada yang sholat karena ada perumahannya. Yang gitu, ya. Tapi kalau tidak ada perumahannya, masjidnya kosong dan akan jadi beban. Nah, nanti masjid bisa mengelola kawasan itu, termasuk pertokoannya, sekolahnya, ya, pengelolaan sampahnya, pengelolaan ini akan bisa berkembang. Ya. Tapi gagasan dan wawasan wakaf yang potensial ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Padahal amal wakaf itu menurut pemahaman saya satu-satunya amal yang nanti menyebabkan yang beramal itu dipanggil dengan panggilan keindahan ketika mati. Oleh swasta, oleh ormas maupun oleh individu dan lain sebagainya, oleh yayasan. Tetapi kebanyakan wakaf itu dibangun atas basis berlomba. Tadi ajakan Pak Nur dan terakhir oleh Pak Rafi tadi menarik bila lembaga wakaf dibangun atas dasar ta'awun, kerjasama antara pihak. Ini semua dilakukan dalam rangka untuk pengembangan wakaf. Pengembangan yang dimaksud itu adalah satu, menambah jumlah wakif atau orang-orang yang berwakaf. Dari usulan Pak Iwan menarik bahwa perlu dijadikan sebagai ukuran kinerja keberhasilan seorang pengusaha muslim itu adalah ketika yang bersangkutan wakaf atau zakat. Ini selaras dengan tafsir yang disebutkan oleh Syekh Sya'rawi ketika menafsirkan ayat walladzina hum lizakati fa'ilun. Lebih setuju kalau diartikan ciri orang beriman adalah orang yang membayar zakat. Tetapi maknanya adalah orang yang giat bekerja dalam rangka membayar zakat. Termasuk juga ciri ini adalah giat bekerja agar bisa wakaf. Yang kedua, perluasan harta wakaf. Tidak hanya wakaf benda, tapi juga tadi yang sudah dikembangkan oleh Dr. wakaf manfaat. Termasuk di dalamnya adalah wakaf profesi, wakaf jasa dan sebagainya. Guru juga wakaf dan lain sebagainya. Kemudian juga perluasan pemanfaatan tidak hanya untuk masjid, madrasah dan wakaf, tapi juga untuk pengembangan riset ilmu pengetahuan, termasuk juga tadi untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Berikutnya yang terakhir adalah pengembangan. Bila selama ini yang dikembangkan adalah karakter keabadian, bahwa wakaf itu permanen, tapi ternyata di antara fuqaha juga memperkenankan wakaf yang sifatnya temporer. Dan terakhir tadi yang menarik disampaikan oleh Pak dari IPB bahwa secara fikih memang sudah ada wakaf hurri, tetapi ini masih belum begitu didayagunakan di Indonesia, dan ini juga menarik wakaf hurri bisa juga dikembangkan. Saya kira ini beberapa catatan yang bisa kita ambil dalam seminar ini, dan yang penting berikutnya adalah langkah-langkah tadi yang ditanyakan oleh Pak Bambang. Semoga ini bukan langkah pertama dan yang terakhir. Insya Allah ada langkah-langkah berikutnya guna membangun peradaban berbasis wakaf. Saya kira dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF telah memasuki usia yang ke-33. Selamat.
33 adalah angka yang istimewa, sehingga zikir-zikir kita pada salat, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, kita ucapkan 33 kali. Mudah-mudahan ini menjadi alamat bahwa sebentar lagi di usia yang telah 33 tahun ini YDSF akan semakin berkembang, akan semakin berkah, akan semakin banyak membawa manfaat bagi umat dan rakyat Islam Indonesia. Mudah-mudahan kepercayaan masyarakat kepada YDSF dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya oleh para pengurus, dan para donatur akan semakin mencintai dan loyal terhadap YDSF yang memang selama 33 tahun sudah terbukti secara amanah dan profesional menyalurkan saluran dana-dana kebajikan dari para muhsinin kepada mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan para donatur YDSF diberikan oleh Allah makbulnya amal, makbulnya doa, dan juga senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.